Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PGRI, Ketua Pansus, dan Bapak dan Ibu peserta FGD. Perkenalkan, saya Rizky Safari Rahmat, saya guru honorer di SMA Negeri 9 Bandung. Saya pun mewakili forum guru honorer bersertifikasi. Tentunya sangat beragam sekali ini kategori-kategori honorer ini, tetapi pada dasarnya kita memiliki rumah yang begitu megah, yang besar, induknya yaitu adalah PGRI Jabar atau PB PGRI, yang memang kita nanti harapan ke depannya bersama-sama mengawal rekomendasi-rekomendasi yang ini. Terakhir, saya pun pernah membuat tulisan tarik ulur pengangkatan 1 juta guru P3K antara janji dan realisasi. Mengapa saya bilang seperti itu? Ini seperti Liga Gojek. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ada Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Menyelesaikan berbagai macam keberagaman guru honorer yang ada, negeri dan swasta. Kami yang menjadi guru honorer, seperti tadi kata Pak Chandra, saling sikut gitu. Dan keberagaman kami pun sebetulnya ya korban kebijakan yang ada. Terutama tadi rekomendasi terkait ada yang pertama, mungkin di sini kan ada kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kewenangannya mengusulkan formasi, tapi harus diyakinkan formasi itu representatif dan merata. Permasalahan lagi, pusat pun ternyata mengeksekusi. Saya tahu betul mengawal formasi di Jabar untuk SMAN, SMKN, SLBN, Distrik Jabar kan sebetulnya mengajukan 20.000 lebih. Tetapi yang ditetapkan hanya 16.000. Masalahnya ada di mana? Apakah anggarannya tidak cukup? Padahal kan anggarannya 19,4 triliun APBN 2021 itu untuk penggajian P3K. Namun Rp1 pun mungkin kita yang termasuk saya juga sudah lulus tahap 1 belum merasakan tahun ini gitu. Alhamdulillah juga ada informasi pemberkasan, mudah-mudahan nanti per awal Januari SK itu bisa turun dan memang betul-betul realisasinya dirasakan. Dari yang lulus itu hanya 173.000, itu 17% dari kuota 1 juta P3K. Kalau kita terus-terusan dengan rekrutmen seperti ini, berapa tahun lagi untuk menyelesaikan guru honorer gitu ya. Targetnya tahun 2023 paling lambat, tapi perjalanan 2021 saja baru 17% daripada 1 juta kuota guru P3K. Jadi memang harus betul-betul yang pertama sudah saja presiden turun tangan. Kalau misalkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, saat ini kan sering lempar-lempar antara informasi gitu ataupun kewenangan. Padahal kan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam hal pemerataan hak guru gitu ya, maupun kompetensi segala rupanya itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Presiden juga memiliki kekuasaan tertinggi terhadap kepegawaian yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi syarat saya rekomendasi saya yang pertama, sudah sajalah ambil sikap presiden nanti di hari guru itu menyelesaikan, memberikan regulasi khusus apapun caranya, yang penting semuanya terangkat menjadi ASN. Kalau kita lihat peserta P3K tahun ini kan 900.000 gitu kan. Kalaupun pemerintah sanggup 1 juta kuota P3K, selesai sudah gitu. Jadi biar ke depannya ada investasi untuk mengganti guru PNS yang pensiun. Kita belum punya grand design guru Indonesia itu belum punya. Maksudnya seperti ini, ketika lulus S1, sertifikat pendidik itu wajib dimiliki oleh guru. Tapi buktinya, tadi mungkin saya juga boleh menambahkan, sertifikat pendidiknya tidak hanya untuk di Kemenag. Di senegeri dan swasta saja, ada 1.323.240 guru belum bersertifikat pendidik. Padahal ini menjadi kompetensi yang wajib dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8. Jadi harapan ke depannya, semoga guru-guru ini semuanya sesuai dengan kualifikasi, kesejahteraannya juga merata, dan harapan saya juga semuanya merdeka gitu ya. Ada yang salah apa yang dikonsepkan, kekeliruan mungkin ya. Sekarang itu di Kemendikbudristek sedang menerapkan konsep merdeka belajar. Tapi nyatanya kita itu masih belajar merdeka. Sekolah belajar merdeka di saat banyak guru PNS yang pensiun. Dinas Pendidikan belajar merdeka juga bagaimana mengatur penggajian guru-guru honorer. Guru honorer belajar merdeka di mana gajinya tidak mencapai UMR atau tidak menentu sehingga pinjol menjadi idaman. Wajar saja kalaupun saat ini kesejahteraan menjadi masalah. Kesejahteraan itu utamanya ya
selesaikan saja dulu status kepegawaiannya semua jadi ASN. Pasti sejahteranya akan lebih baik. Kedepannya kita pikirkan investasi untuk guru-guru yang berkualitas. Jadikan hasil seleksi ini sebagai refleksi bersama, refleksi guru, refleksi Kemendikbudristek sendiri gitu ya, terhadap peningkatan kompetensi guru gitu. Jadi saya harap itu saja mungkin rekomendasi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizky. Curhatannya sudah tercatat ada 4. Dipersilahkan untuk disampaikan Ketua IGTKI Jawa Barat. Izin Pak Ketua PGRI, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Kesempatan kepada Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Jawa Barat telah diundang khusus oleh PGRI untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman mengenai nasib guru-guru honor di Taman Kanak-Kanak. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, guru-guru Taman Kanak-Kanak ini adalah guru pendidikan anak usia dini yang ada di jalur formal. Mereka menangani anak-anak usia 4-6 tahun, di mana anak-anak usia 4-6 tahun ini adalah calon-calon generasi penerus yang nantinya akan menjadi generasi emas. Ini adalah beban yang ditugaskan kepada kami untuk menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi yang berkualitas. Tetapi kenyataannya untuk guru-guru Taman Kanak-Kanak di Provinsi Jawa Barat khususnya, ini mohon maaf saya buka masker dulu. Ya. Jadi saya sampaikan data dulu bahwa di Jawa Barat ini kami memiliki 31.861 guru Taman Kanak-Kanak, terdiri dari PNS dan non-PNS. Tetapi kenyataan yang ada baru 3.524 yang menjadi PNS. Selebihnya honorer begitu. Dan honorernya memang nasibnya macam-macam. Menurut menurut data ada teman-teman yang gajinya baru ada yang 200.000 dan 300.000, tetapi mereka enjoy datang ke sekolah dan tetap bisa memakai kerudung bagus gitu ya. Mungkin juga ya dari suaminya gitu ya, bukan dari honornya dia. Dan tetap enjoy bertepuk tangan bernyanyi untuk menjadikan anak-anak ini merdeka bermain. Sehingga kelak generasi emas di tahun 2045 sebagai tagihan dari pemerintah untuk para guru TK, yaitu mana sajikan generasi emas untuk ulang tahun Indonesia yang ke-100 di 2045. Kami sekarang sedang menuju ke sana, tetapi mohon ini ada aspirasi dari teman-teman. Yang pertama adalah tolong buka P3K untuk guru TK gitu ya. Karena dari tadi Bapak dan Ibu membahas dari SD ke atas. Sedangkan kami ini adik yang paling kecil tetapi yang paling menentukan generasi penerus. Ya, betul nggak Bapak dan Ibu? Oh, ya itu PAUD itu ada Taman Kanak-Kanak di dalamnya Pak. PAUD itu ada dari mulai 0 sampai 6 tahun. Kami salah satunya adalah 456. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak guru-guru non-PNS yang ada di TK swasta, karena sebagian besar TK swasta Pak, mayoritas. TK negerinya hanya bisa dihitung begitu ya. Dan di TK swasta ini banyak sekali teman-teman yang usianya sudah di atas, ya sudah senior gitu ya, mengajarnya sudah oke banget. Tetapi mereka tidak diberi kesempatan karena usia gitu ya. Mohon diperhatikan juga agar teman-teman guru TK ini diberi kesempatan yang usianya pengalaman belajarnya, pengalaman mengajarnya udah 10 tahun lebih begitu. Tolong diberi kesempatan untuk mengikuti P3K atau menerima tunjangan sertifikasi guru karena persyaratan sudah cukup. S1, kemudian kualifikasi kompetensinya jelas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah untuk CPNS untuk guru TK mohon dibuka gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ini mungkin kasuistik tetapi bisa menjadi rekomendasi untuk pusat, yaitu ada beberapa kabupaten kota yang guru-guru yang mengabdikan diri di TK negeri, guru honor gitu ya. Dan mereka di kabupatennya sudah menerima surat dari dari bupati atau wali kota, yaitu THL atau tenaga harian lepas, SK tenaga harian lepas. Nah, ketika mereka menerima SK tenaga harian lepas,
tunjangan profesi gurunya tidak dibayarkan lagi karena sudah ada SK itu. Ini mungkin kasuistik tapi bisa menjadi rekomendasi agar diinstruksikan dari pusat kepada para bupati wali kota agar hal ini tidak terjadi gitu. Kasihan ya kalau yang sudah punya TPG walaupun diberikan SK lagi ya jangan dicabut TPG-nya. Terima kasih, itu saja dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Nama saya Reni Kusnaini. Mudah-mudahan didengar oleh Bapak Ibu yang berwenang. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, takut salah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Reni. Ada 4 usulan, terutama yang sangat fundamental, membuka P3K untuk TK. Non-PNS di swasta usianya di atas harus diperhatikan. Baik Ibu dan Bapak, penanya yang keempat, perwakilan dari GTH 35 Plus. Nama Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripan Suparadani. Nama yang keras Pak? Nama saya Ripan Suparadani dari perwakilan pengurus GTK HNK Jawa Barat. Kebetulan ketua kami sedang sakit, mohon maaf. Tadi juga berpesan ke Bapak Ketua PGRI, sampaikan salam kepada Bapak PGRI. Saya sudah sampaikan, mudah-mudahan doanya juga dari semua ketua kami itu bisa disehatkan ya. Ya, Bu Lina Kurniati itu sedang sakit. Salam juga buat Komite 3 DPR RI Pansus Pengangkatan Guru Honor. Ya, saya di sini hanya menyampaikan apa yang beliau amanatkan ya. Di antaranya aspirasi GTK HNK yang pertama, mengangkat guru tenaga pendidik honorer kategori usia 35 plus ke atas sebagai PNS melalui Kepres PNS seperti yang tadi Bapak utarakan ya Pak Andi, yang baik mendapatkan gaji sesuai UMK dari APBN yang dibayarkan dengan sistem bulanan bagi guru dan tenaga kependidikan honorer kategori usia 35 tahun ke bawah. Lalu berikutnya, ini mengulas tentang perbaikan terkait seleksi PPK guru yang banyak sekali kendala. Nah, kendala yang di lapangan, yang saya alami sendiri, contoh saya adalah guru sekaligus sebagai tenaga kependidikan, yaitu OPS sekolah. Nah, sedangkan di seleksi tahap pertama itu, formasi di sekolah induk saya itu ada 1. Nah, formasi sekarang sudah terisi oleh teman saya, teman satu sekolah di sekolah induk. Sedangkan saya di tahap kedua itu harus melamar ke luar non-induk, Pak. Nah, yang jadi masalah nanti bila saya diterima di sekolah luar non-induk, sedangkan di sekolah induk saya juga membutuhkan tentunya ya tenaga guru baik OPS. Nah, dengan begitu akan timbul masalah baru dari perekrutan P3K ini. Nah, akan ada kekosongan mungkin di sekolah induk saya bila saya diterima di sekolah luar non-induk, mungkin itu ya. Itu hanya sedikit gambaran kecil saja dari kondisi yang saya alami di sekolah saya. Lalu berikutnya, memohon agar guru dan tenaga kependidikan honorer yang berusia 35 tahun dan sudah mengabdi 10 tahun bisa diangkat secara otomatis menjadi PPK dengan mengacu data Dapodik yang sudah mutakhir supaya sesuai dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Jadi contoh di sekolah saya, honorer itu ada 3, sedangkan formasi hanya ada 1. Nah, kekosongan guru PNS di sekolah saya itu betul 3. Bahkan kurang, tidak ada guru PJOK dan guru PAI. Dan tidak ada formasinya. Nah, itu yang menjadi masalah saya kira sangat serius. Yang kedua, agar formasi guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri bisa ditambah, memprioritaskan guru dan tenaga kependidikan honorer yang sudah mengabdi di sekolah tersebut, sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti tes PPK tahun 2021. Lalu
Berikutnya, agar guru dan tenaga kependidikan yang sudah mengikuti tes PPK di tahap 1 yang dinyatakan lulus PG, yang lulus passing grade, namun tidak mendapatkan formasi supaya diangkat otomatis itu Pak. Jadi jangan harus mengikuti tes-tes lagi, apalagi di tahun 2022. Saya rasa itu sangat berat. Bagaimana kalau yang sudah lulus PG itu, terutama kepada Pansus, supaya didorong untuk diloloskan, tidak usah tes lagi di tahun 2022. Nah, mungkin itu dari saya cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bahagia untuk semua. Amin. Hari ini kita berada di tempat yang sederhana tetapi memiliki nilai yang sangat besar. Kemudian juga kami bahagia atas nama guru-guru yang kumpul pada hari ini bertemu dengan sosok wajah yang seger-seger gitu ya. Pak Tamsilingrum gitu ya. Ini wajahnya menyejukkan bagi kita semua dan walaupun banyak harapan-harapan dari kami gitu ya. Kemudian Bu Eni gitu ya. Nah, itu cantik dan menarik serta sangat memberi harapan kepada kita semua untuk perjuangan kita sebagai guru-guru yang ada di Jawa Barat khususnya. Wabil khusus nih yang viral ini Ibu Evita. Ya, ini. Nanti Pak Ketua PGRI Jawa Barat mau pesan mau foto berdua katanya biar betul. Ya, Pak sesuai dengan pepatah doa Nabi Ibrahim agar meninggalnya kita itu menjadi tutur kata yang baik bagi keturunan kita. Itu doanya. Apa yang membuat kita masuk surga nanti itu? Apapun agamanya, yang membuat kita masuk surga adalah iman dan amal soleh. Kami yakin semua yang ada di sini, khususnya Pak Tamsil, itu imannya lebih dari saya khususnya. Amin ya robbal alamin. Kami ingin mengikuti dengan buktinya dengan kesuksesannya sekarang, seperti yang kita saksikan. Tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah amal solehnya. Karena yang paling berat itu adalah pertanggungjawaban amal soleh. Pertanggungjawaban kita kepada hablum minan nas. Kalau hablum minallah bisa kita selesaikan dengan apa? Dengan kita duduk bermakom di tempat tertentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu adalah perbuatan kita ketika kita responsibility, ketika kita menjabat. Salah satunya inilah posisi kita ini FGD ini untuk tim khusus memperoleh kajian di bidang khususnya pengangkatan tentang guru dan permasalahannya ini. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama dan curhatan kami serahkan sesuai dengan responsibility masing-masing ketanggung jawabnya kepada bapak-bapak yang ada di DPD pada hari ini. Walaupun kami yakin bahwa sebenarnya ada kewenangan khusus yang membedakan antara DPR dengan DPD. Begitu Pak ya? Nah itu kami yakin. Tetapi kewenangan itu kan artinya akan bisa diubah, bukan diubah. Artinya melakukan pengorbanan amal soleh itu yang paling baik adalah melebihi dari tanggung jawabnya. Itu sebenarnya. Ya. Al-Baqarah 1 ayat 82 ya Pak Tamsil, hapunten ya. Kemudian yang kedua itu masa depan yang penuh ketidakpastian. Siapa yang tidak pasti? Ya kami-kami inilah yang punya seragam-seragam ini. Gitu ya, terutama yang masih P3K yang belum diangkat dan sebagainya. Ya itu tidak pasti. Yang memastikannya siapa ya? Pengawal-pengawal ini, Pak Dede Amar dan jajarannya serta Bapak dan Ibu yang ada di penyusun kebijakan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini itu menjadikan kita lebih semangat lagi untuk melakukan pengabdian dan melakukan amal soleh kita masing-masing. Kemudian mohon maaf nih Pak Maman agak panjang sedikit karena terakhir nggak apa-apa lah. Masih ada satu lagi.
Oh itu ya. Nah, Pak Cucu lah. Oh masih ada ya Pak Cucu. Nah kemudian mohon Pak Jejen, ini langsung teknis saja. Tadi di permasalahan ada masalah itu latar belakang masalah dari PowerPoint yang keberapa itu. Salah satunya guru PNS beralih jabatan menjadi kepala sekolah atau pengawas. Saya pikir itu bukan masalah utama gitu ya. Karena dari 10 guru PNS paling kepala sekolah kan hanya 1. Nomor 1. Kalau ini dijadikan sebagai dasar masalah, nanti bisa jadi yang diangkat jadi kepala sekolah siapapun bisa nanti gitu kan ya. Jadi mohon mungkin itu dihilangkan. Kemudian yang kedua, Kepres nomor 17 tahun 2019 tentang batas usia CPNS khususnya untuk guru. Ya. Yang namanya guru itu ya persislah dokter, persis nakes. Semakin lama menjadi guru, semakin lebih tua maka semakin bijaksana. Dan improvisasi, inovasi untuk menghadapi siswanya pun akan semakin baik dibanding guru-guru yang baru datang. Gitu. Yang usianya sudah 40 tidak beda, walaupun cum laude ketika dia lulus S1-nya, kalau usianya baru 25 atau 24 akan beda dengan Pak Sekretaris kita, Pak Maman yang mengajar misalnya, akan beda. Ya, jadi itu salah satu alasan kenapa PGRI memperjuangkan untuk pengangkatan guru PNS itu batasnya tidak 40 bahkan 50 langsung gitu kan ya. Jadi tidak batasnya ditingkatkan. Nah, kemudian fakta darurat guru, darurat dan sebagainya. Sumbernya sebenarnya adalah bagaimana kekuatan kita tahu lah Pak Jokowi itu paling berani dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Nah, cuman kenapa ke guru nggak berani ya? Ya, paling berani dan kami sangat mendukung terhadap kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, gitu ya. Apalagi kalau keputusan tersebut diberikan dan dilakukan terhadap yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden seperti ini. Yaitu apa? Pak Tamsil yang menjadikan Pak Tamsil anggota DPD Wakil Ketua pada hari ini. Nah, itu siapa? Guru, kan nggak ada yang tidak pernah berhubungan dengan guru kita. Gitu ya. Nah itu ya. Jadi fakta dan data yang penting hari ini adalah seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa buat apa fakta dan data yang diberikan hasil curhat para guru, hasil curhat penurut kebijakan yang ada di daerah semua. Ya, kalau tidak dijadikan sebagai dasar untuk implementasi, kalau tidak berbuah, buat apa fakta dan data kalau hanya dijadikan alat politik, tetapi fakta dan data itu harus dijadikan solusi gitu. Ya. Kemudian yang terakhir menggarisbawahi dari Pak PGRI dan Pak Tamsil, saya kira Pak Tamsil di bukunya juga saya sudah baca walaupun skimming sebentar, dan dari ungkapan-ungkapannya saya pikir tidak usah diberi data pun sudah mengetahui dan merasakan kegelisahan guru. Ya, dan sudah tahu solusinya, hanya tidak tahu harus mulai dari mana beliau itu melakukan gitu. Ya minimal membuat buku dulu Pak lah. Gitu. Nah, gitu. Jadi tapi insya Allah ketidaktahuan dan sudah mau melangkah dengan seperti kita FGD pada hari ini adalah langkah yang baik dan kita semua didengarkan oleh seluruh guru yang ada di Indonesia kebijakan-kebijakannya. Oke. PGRI akan mengawal, kata Pak Dede Amar dan Pak Sekretaris dan teman-teman akan mengawal dan menuntut kebijakan yang disampaikan itu pengawalannya dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih tepuk tangan untuk Prof. Heris. Lanjut yang terakhir, Ketua PGRI Kota Bandung, mewakili Dinas Pendidikan Kota Bandung juga, Bapak Haji Sucu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya memberanikan diri di akhir ini, cuman keduluan sama Prof. Haris. Mohon maaf, mohon izin Pak Haris. Menyimak apa yang disampaikan Prof. Haris, itu bahasa yang sangat
otak kanan, persuasif, dan itulah bahasa santun seorang guru. Jadi tidak bisa dikomentari dengan cengengesan begitu saja dalam maknanya. Sejak amandemen UUD 45, baru pertama kali saya secara pribadi saya bertemu dengan seorang sosok DPD, yaitu almarhum Profesor Surya. Setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Dan baru kali inilah bisa bertemu. Dan entah di manakah kalian selama ini ada. Jadi kami ingin menyampaikan dalam perspektif politik. Saya tidak tahu apakah DPD itu lembaga politik atau tidak. Tetapi orang-orang yang ada di DPD adalah dipilih secara politik. Maka mohon maaf kalau kami menyampaikan dalam bahasa Ketua PGRI Kota Bandung, pengawalan itu adalah dimensi politik. Maka untuk itu saya kira kita tidak perlu curhatan ke sana kemari berbicara soal nasib guru. Saya kira tinggal dibentuk saja tim khusus, panitia perumus. Saya kira ini bukan forumnya curhat, tapi justru yang lebih penting dari itu. Ini mau dibawa kemana? Apakah hanya untuk guru curhat-curhatan begitu saja? Luar biasa pernyataan profesor dunia akhirat. Maka kami terus terang saja memohon, bahasanya memohon Pak, bukan menuntut. Walaupun secara politik mestinya kami menuntut karena kami juga berdaulat ikut memilih. Momentum 25 November sebagai Hari Guru Nasional, hari ulang tahun PGRI, apa yang mau disumbangkan DPD terhadap nasib guru melalui keputusan Presiden? Seperti apa yang tadi disampaikan oleh adik kita Rizky, ada momentum penting Hari Guru Nasional. Kami menunggu jawaban Presiden melalui desakan, melalui pengawalan DPD. Kalau tadi DPD mengatakan lebih penting nasib guru diperjuangkan daripada bikin jembatan layang. Setuju itu. Tapi juga kami ingin menyampaikan amandemen lagi saja UUD 45, bubarkan DPD kalau tidak bisa memperjuangkan nasib guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, luar biasa, ini diskusinya sangat hidup. Waktu sudah kita habis. Nanti sebelum closing, saya sampaikan dulu dari DPD akan yang disampaikan, Bu. Dari WNI silahkan. Dipayun, Bu. Nah, mohon didengarkan, kita sudah curhat, banyak sampai titik darah penghabisan, nanti akan memberikan sesuatu dari DPD. Mangga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin pimpinan Pansus, saya menanggapi pertama karena saya orang Jawa Barat. Dan dari tadi saya mendengar beberapa hal yang sangat krusial. Jadi pertama mungkin saya bela diri dulu ya Pak ya. Karena Bapak tadi kalian kemana? Saya ada di mana-mana di Jawa Barat. Jadi insya Allah Pak, karena 5 tahun yang lalu terus selang, Bapak setelah Pak Surya, 5 tahun yang lalu periode pertama, saya duduk di komite 1. Jadi beda di DPD itu ada 4 komite, komite 1, 2, 3, dan 4, di mana kalau di DPR RI itu dibagi 11 komisi, di DPD RI itu hanya dibagi 4 komite. Jadi kami memang luar biasa kerjanya. Berarti satu orang bisa membidangi 3 sampai 4 komisi. Satu komite bisa membidangi 1 sampai 4 komisi di DPR RI, gitu ya. Jadi selama 5 tahun saya di komite 1 dan baru 2 tahun saya duduk ada kebagian di komite 3 dan permasalahan ini sampai ke DPD RI setelah saya duduk di komite 3 DPD RI. Dan alhamdulillah ketuanya ada di samping saya sekarang. Semua masukan berasal, ini Ibu Silviana Murni, Ketua Komite 3. Ya, saya 2 tahun. Saya 2 tahun yang lalu memang di komite 3 dan membidangi salah satunya adalah
guru pendidikan ya Pak, di bidang pendidikan salah satu permasalahannya adalah guru dan kurikulum dan sebagainya yang terkait dengan kependidikan. Jadi mohon maaf Bapak, permasalahan ini saya sampai awal tahun 2021 sampai ke meja saya dan langsung saya usulkan di Komite 3. Komite 3 mengusulkan untuk itu sudah otomatis kalau ini sukses ya Pak ya. Jadi kami desak di Komite 3 untuk membentuk pansus. Karena kalau pansus itu adalah gabungan dari beberapa alat kelengkapan yang terkait dengan kalau di komisi sana ada komisi anggaran, di DPR RI di sini pun ada di Komite 4. Terkait dengan sumber daya manusia ada di Komite 1. Jadi ini gabungan Bapak, gabungan dari 4 komite membentuk pansus karena saking sayangnya DPD RI dan sangat perhatiannya terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada khususnya waktu itu di Jawa Barat karena saya pertama yang mengajukan kepada Ketua Komite 3 dan kemudian disambut baik oleh semua teman-teman di 34 provinsi, akhirnya dibentuk pansus, alhamdulillah. Nah, mungkin ini salah satu daripada upaya kami, Pak. Kata Bapak tadi menyentil salah satu ayat. Namanya juga kita berusaha ya, Pak ya. Karena Allah sudah menyampaikan bahwa segala sesuatu juga segala itu tergantung pada niatnya. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak berubah nasibnya sendiri. Ini kita dalam rangka merubah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alhamdulillah. Itu sebagai tanggapan kami Pak ya, insya Allah kita bersama-sama bersama pansus dan ini tidak main-main Pak. Bapak mungkin lihat di media sosial ketua sudah berbicara banyak. Siap Bapak, nanti kita upayakan ya Pak ya. 25 November Pak, kita udah penyerahan belum ya Pak ya? Kita Desember. Ya nanti di Hari Guru Nasional kita berkolaborasi. Saya inginkan kolaborasi kita bersama sehingga ada momentum di 25 November ini guru mendapat hati di pemerintah dan mendapat perhatian terhadap guru-guru yang kita sedang perjuangkan. Itu saja mungkin Bapak tanggapan saya. Hatur nuhun, sanes alim dikritik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak bersama-sama kita semuanya, nggak usah. Siap. Ya, amin. Kita ini PR Bapak buat kita karena kita bukan eksekutor, tapi berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Hati Bapak-Bapak adalah perasaan kami juga. Jadi insya Allah kami akan bersama Bapak-Bapak tidak main-main. Saya 1 tahun terus-terusan hampir 2 minggu sekali didatangi oleh teman-teman yang GTK yang Kapes. Dan boleh tanya ke Ibu Lina, itu sudah 3 kali dengan saya dan saya sambut baik sampaikan kepada pimpinan kami di DPD RI terutama Pansus. Alhamdulillah ini mendapat perhatian bagi Jawa Barat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu Pak Cucu. Ini kita mau jawab. Gak boleh lempar batu sembunyi tangan atau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penghormatan kepada guru-guru saya semuanya. Baik. Saya hanya ingin banyak sekali catatan-catatan tadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Tasikmalaya, Cianjur, kemudian juga Subang, kemudian Cimahi, Kota Bandung, semuanya lah pokoknya. Ya, jadi kita ini tidak berhadapan. Kita ini tidak berhadap-hadapan. Bapak bukan ke sini menuntutnya ini. Kita sama-sama nuntut ke eksekutif. Kami dari pertama perjalanan membentuk pansus ini perjuangan juga. Kami Komite 3, ini ketuanya, ini wakil ketuanya, saya wakil ketua juga di Komite 3. Ini juga senior kami di Komite 3, membentuk pansus
namanya panitia khusus. Khusus ini kita bentuk dengan perjuangan kita di paripurna karena kita mendengar, kita mendapatkan aspirasi terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh guru. Jadi apa yang disampaikan tadi itu di Aceh saya sudah biasa dengarkan. Saya orang Aceh. Kami ke Banten juga kami dengarkan itu. Kami ke Sumut juga itu kami dengarkan. Jadi pansus ini untuk menyerap semua. Kita satu barisan. Kita yang kita hadapi itu eksekutif. Kami panggil kementerian, panggil Kemenpan RB, panggil Kemendikbud, panggil Kemenak, panggil semua kementerian keuangan juga kami panggil untuk kita sampaikan. Dan sudah kita sampaikan. Sudah kita sampaikan. Kita nggak main-main. Tapi kita nggak berhadapan. Nggak ada yang bisa kami janjikan. Nggak ada yang bisa kami hasilkan. Kalau nggak kita berjuang bersama-sama. Kami dipilih oleh bapak-bapak ibu, Bu Eni dipilih itu untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi. Bukan untuk menjadi pengambil keputusan ini loh. Enggak. Tanda tangan kami itu enggak berarti apa-apa ketika memang kami masih di legislator. Doakan kami di eksekutif. Mungkin kalau ini gubernurnya, itu Pak Kadisnya selesai tadi pergubnya. Mungkin. Kan gitu. Jadi itu Pak Ketua ya. Kita sama-sama, kita kawal sama-sama. Jadi rekomendasi ini kita tambahkan lagi apa yang menjadi masukan di sini, itu yang kita sampaikan. Kalau 25 November dituntut, saya ingat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, yang lulus PG, ya bukan. Ya, yang lulus PG tahun depan nggak usah ikut tes. Itu ingat insya Allah 25-nya ada jawabannya Pak. Insya Allah doakan. Jadi kalau kami aja yang berdoa berusaha nggak bisa juga. Nah, ya Pak Ketua ya, ya. Karena sebenarnya itu sudah kita sampaikan juga, ya Pak. Ya. Jadi kita tunggu jawaban nanti. Nanti melalui Bu Eni. Ini juga pejuang benar ini Bu Eni ini. Kalau nggak ada ini juga nggak jadi pansus dulu. Di paripurna itu yang duduk yang berjuang benar-benar itu termasuk Bu Eni. Susah loh mengumpulkan pansus ini. Karena ini kan bentukan alat kelembagaan khusus. Yang anggarannya juga khusus. Jadi ngapain kami ngabisin duit negara kalau cuman cengengesan di sini? Enggak. Cengengesan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Saya jauh loh dari Aceh ke sini. Kami itu nggak punya rumah dinas di Jakarta. Saya dari Aceh ke sini. Ya kan? Ya sama-sama curhat nggak apa-apa. Jadi gitu Pak, kita nggak berhadap-hadapan. Kita bersama apa yang menjadi aspirasi Jawa Barat hari ini kita tampung, kita masukkan ke rekomendasi, kita akan perjuangkan, kita akan berikan jadwalnya ada. Kita sudah terjadwal, mana sekretariat, kapan kita jadwalkan menyerahkan ini? Ya, tapi 25 November ini karena berkaitan dengan jawaban terkait dengan PG. Ya, melalui Bu Eni akan kami sampaikan. Udah, insya Allah ya, kita bersama-sama insya Allah bisa. Karena memang ini bagian daripada pengawasan kami. Tugas legislator itu kan pengawasan, legislasi, budgeting. Kami lakukan ini bagian pengawasan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Undang-Undang Guru Dosen nomor 14 tahun 2000. Ya udah itu yang kita awasi, itu yang kita perjuangkan. Hafal kan? Jadi memang udah bukan lagi main-main kami ini. Ya, bukan cengengesan. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari DPD sudah jelas Bu Eni dan Bapak. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, kita akan membacakan closing untuk rekomendasi. Dipersilakan Pak Jejen. Terima kasih Kang Mumun ya. Sekedar gambaran saja, tentu ini masih proses draft ya. Izin. Yang pertama adalah mengangkat langsung GTK honorer masa pengabdian 10 tahun atau lebih menjadi P3K tanpa tes. Memberikan afirmasi berbasis pengabdian karena banyak guru yang usianya belum 35 tahun atau lebih tetapi pengabdiannya sudah 10 tahun bahkan lebih.
memberikan kuota dan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saya kira itu tambahannya dari yang sudah existing, nanti ini akan berproses di internal. Ada A, B, C yang tambahannya. Itu nanti masih memungkinkan kita rubah karena kita akan ada rapat internal. Ya. Saya kira ada poin-poin termasuk blueprint perlu dibuat supaya permasalahan guru ini secara komprehensif terselesaikan. Itu ada tindakannya. Terima kasih Pak. Ibu dan Bapak, ada 3 rekomendasi tambahan yang dari jumlah tadi sebanyak kurang lebih ada 6, ada 7. Nah kita tambah 3, ya ini titik yang paling utamanya barusan adalah pemberian penghargaan bagi guru yang telah mengajar di atas 10 tahun tapi usianya belum 35 diberikan afirmasi. Ini baru draft dari Bapak Ketua tadi bahwa rekomendasi masih diolah untuk melahirkan kepentingan pendidikan dan kepentingan curhat-curhat yang sudah disampaikan dari teman-teman guru honor. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada tim DPD. Sedikit saya tambahkan ya. Jadi saya mau tambahkan sedikit. Saya sangat percaya pernyataan yang menyatakan bahwa kalau mau melihat masa depan Indonesia maka lihatlah keadaan gurunya pada hari itu. Dan itu salah satu yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Republik Indonesia Muhammad Natsir. Saya kira kita juga sangat mengenal Jepang ketika selesai menghadapi bom Hiroshima dan Nagasaki yang dia pertanyakan bukan berapa kekuatan militer yang kita punyai, berapa persenjataan yang kita punyai, tapi berapa guru yang masih tersisa. Karena itu saya kira komitmen kita untuk kepedulian kepada guru ini harus kita tunjukkan luar biasa. Saya di DPR dulu saya termasuk yang memperjuangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saya juga yang mendorong tentang mandatory spending anggaran sebesar 20%. Bahkan waktu saya pimpin badan anggaran, hanya pada saat itulah satu peristiwa yang terjadi menaikkan anggaran lebih dari 20%. Kenapa lebih dari 20%? Karena saya dorong tentang adanya endowment fund. Endowment fund itu yang sekarang dikenal dengan LPDP. Dulu Pak SBY pulang dari London, dia bercerita bahwa betapa kaget ketika kumpul sama masyarakat Indonesia di depan duta besar melaporkan tentang jumlah orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di London, sebanyak 2.800. Bangga juga Pak SBY mendengar jumlah itu. Tetapi setelah dia bertanya, kalau tetangga kita, negara jiran Malaysia, berapa banyak? Dia bilang lebih 30.000 Pak, lebih 30.000. Jadi negeri yang penduduknya 10% dari Indonesia, mahasiswanya yang belajar di sana lebih daripada Indonesia. Kita hanya 10%. Karena itulah saya mendorong dialokasikan dana yang namanya endowment fund, meskipun Menteri Keuangan waktu itu menyampaikan bahwa itu tidak bisa Pak Tamsil karena kita tidak punya dana cadangan untuk itu. Sebagai pimpinan Badan Anggaran, saya mengenal Sekretaris Menteri BUMN, Pak Muhammad Said Didu. Kalau di internal kami saya biasa panggil Mossad, singkatan daripada Muhammad Said Didu. Kita minta supaya BUMN itu harus bisa mendapatkan keuntungan lebih daripada yang Anda sampaikan saat ini. Karena itu kita dorong tambahkan 5 triliun. Bagaimana caranya? Supaya BUMN ini dengan permodalan penyertaan modal negara yang begitu besar, tapi dengan keuntungan hanya 28 triliun, itu sangat jauh dari harapan. Akhirnya dibuatlah sedemikian rupa, sambil bercanda saya menyampaikan tidak ada rapat kalau Anda tidak membawa angka 5 triliun sebagai angka tambahan. Dan menjadilah 33 triliun. 5 triliun itulah kami dorong untuk masuk endowment fund. Akan tetapi Menteri Keuangan bilang itu tidak bisa sepenuhnya karena itu menambah jumlah di APBN untuk sektor pendidikan yang melampaui 20%. Saya bilang tidak ada klausul yang menyatakan tidak boleh lebih dari 20%. Yang menyatakan minimal 20%. Nah itu kalau lebih silakan.
Akhirnya disepakati lebih, tapi jangan terlalu banyak lebihnya, karena itu dari 5 triliun hanya dimasukkan 1,5 triliun, kemudian 3,5 triliun ditaruh di dana cadangan fiskal. Itulah sehingga ada namanya endowment plan, dan kemudian terakhir setelah saya tinggalkan badan anggaran jumlahnya menjadi 31 triliun, yang hasilnya selalu dipakai untuk memberi beasiswa kepada anak-anak kita untuk belajar di dalam maupun di luar negeri. Jadi saya berharap perjuangan seperti ini terus kita lanjutkan, dan teman-teman di DPD memberikan perhatian yang begitu besar, yang luar biasa. Kami membentuk pansus seperti yang diceritakan tadi pada Ustaz Fadil, dan itu memerlukan perjuangan yang panjang. Kami juga punya kesibukan yang banyak, tapi kami semua meninggalkannya itu untuk datang ke sini. Kami menyampaikan kepada Ketua DPD yang tadi malam itu saya pisah, saya mendampingi berkeliling di Sulawesi, hari ini ke Sulawesi Tenggara. Saya tidak ikut karena saya bilang saya harus balik ke sini. Ini permintaan teman-teman dari Jawa Barat yang diinisiasi oleh Bu Eni, yang insya Allah kalian akan dukung nanti pada tahun 2024. Gitu. Saya kira guru bagi kami adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang harus kami terus berikan support untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. Meskipun tadi Ibu Ana menyampaikan ke saya, meskipun kita mendengar keluhan guru itu gajinya tidak seberapa, tetapi kehidupannya relatif jauh lebih baik dari gajinya yang berlipat-lipat. Itu kami menyaksikan, kami bertemu di daerah dengan guru, kalau ditanya gajinya memprihatinkan, tetapi kehidupannya alhamdulillah. Ya, ada saja, karena saya kira tangan Tuhan untuk bekerja kepada orang-orang yang selalu ikhlas di dalam menjalankan tugasnya. Karena itu tetaplah ikhlas, Prof Haris sama kawan-kawan semuanya. Insya Allah kita tetap bersama-sama, bukan hanya untuk tanggal 25 November, tapi untuk seterusnya kita terus bersama-sama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Maaf, 2 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini saya ketemu dengan Pak Gubernur RK, Kang Emil. Insya Allah. Kenapa ketemu dengan saya? Karena saya Ketua Umum PB Squash dan akan mengirim atlet squash itu ke Kuala Lumpur. Yang kedua, kami kerjasama dengan Lemhanas, karena saya Ketua Lemhanas DKI, itu akan kerjasama untuk membuat insya Allah Orchid Bandung Show di depan Gedung Sati. Yang ketiga, saya juga akan bekerja sama dengan BJB, Bank Jabar Banten. Saya pikir itu agenda saya. Tapi ketika saya masuk ke sini, saya pikir bagus juga kalau saya sampaikan bahwa kita baru mengadakan fokus group discussion tentang guru. Jadi mohon perhatian Kang Emil untuk memperhatikan ini. Begitu. Nah, pergubnya. Ya, saya jadi teringat sesungguhnya kalau mendapat informasi dari Kang Nofri. Nofri mana? Kita pernah melakukan ini ya. Pansus juga atau apa namanya di Komite 3. Pansus yang sama. Bayangkan, sebuah pansus yang sama seharusnya tidak boleh ada lagi. Tapi pada saat itu saya ingat betul ketika di Panmus, Panitia Musyawarah, jujur saya sempat agak berselisih pandang. Mengapa? Karena kondisi refocusing anggaran kita. Saya bilang begini, untuk membuat pansus kita bukan yang pertama uang itu. Tapi bagaimana memperjuangkan aspirasi guru. Betul kan Pak? Nah, tidak ada persoalan buat kami soal uang, saya katakan begitu. Karena saya Ketua Komite 3. Bu Sylvie jamin. Tapi alhamdulillah bisa pergi ke Bandung juga ya. Pasti ada uangnya, walaupun kecil-kecil. Tapi itu bukan yang pertama. Dan kenapa saya concern dengan ini? Karena saya 3 tahun menjadi Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang guru dan dosen, tentang sistem pendidikan nasional. 20% kalau kata beliau. Beliau waktu itu masih banggar. Betul Pak? DPR banggar lagi. Kalau beliau sekarang ini jadi banggar, pasti asik banget. Asik banget sebenarnya. Nah, tapi teman-teman beliau masih ada tapi banggar. Nah, kenapa? DKI itu maaf, living cost-nya berbeda dengan daerah lain. Kalau cuma 20% dengan BOS, itu tidak bisa.
Akhirnya saya sebagai kepala dinas bersama dengan DPRD DKI Jakarta berjuang untuk mendapat APBD di luar APBN. Makanya ada namanya BOP. Kalau di sana BOS, di DKI itu ada BOP tambahannya. Kalau BOS kan tuh bantuan operasional sekolah. Kalau BOP biaya operasional pendidikan. Itu. Ya, jadi ada BOS dan BOP. Kalau BOS itu terpaku pada 7 nomenklatur. Jadi tidak ada kebebasan. Karena itulah di BOP inilah kami beri kebebasan supaya guru bisa leluasa menggunakan anggaran. Nah, jadi saya berpikir berdasarkan pengalaman ini, betul kata Pak Tamsil, kata Pak Fadil Rahmi, kata Ibu Ana, kata semua, ada apalagi Teh Eni yang jangan lupa 2024 dipilih kembali. Betul, kita harus bersama-sama. Enggak bisa ngandelin pansus. Tangan kita tidak panjang untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi kita berjuang. Manjada wajada. Kalau kita serius, insya Allah berhasil. Tapi harus gigih. Dan kita harus bersama-sama. Keluar dari fokus group discussion, Prof. Mana Profnya sudah? Saya minta tolong Prof. Buat di IG. Semua yang di sini kan punya Instagram. Punya Facebook. Punya Twitter. Punya Reels di Instagram. Buat itu, bikin story. Hari ini di PDRI bersama ketua pansusnya, Pak Tamsil Lindrung, yang sudah terkenal dunia akhirat itu. Nah, karena beliau, kenapa saya bilang sampai akhirat? Karena beliau punya sekolah yang luar biasa. Itu cita-cita saya. Sudah dicatat itu. Apa namanya? Muslim cendekia. Ya, insan cendekia. Bayangkan. Jadi udah jariahnya udah luar biasa. Nah, Bapak sama Ibu jangan kita tidak media sosialkan ini. Maaf Pak, akhirnya yang tahunya cuma segini aja. Sudah pernah ada pansus. Kenapa nggak berhasil? Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman dulu itu. Maaf artinya belum sesempurna yang diharapkan oleh para guru. Bikin alibi. Kenapa minta supaya tidak ada tes? Karena masih banyak, mohon maaf. Di kalangan PGRI juga masih ada. Bagaimanapun harus tes. Maaf saya bilang, kenapa begitu? Karena ini bicara tentang generasi penerus kita. Kalau gurunya biar sudah 10 tahun, 15 tahun tapi tidak mengupgrade dirinya. Apakah arti anak-anak kita yang akan menjadi penerus? Nah, jadi sama-sama, ayo kita berjuang. Jangan lelah. Jangan lelah. Kenapa saya bilang jangan lelah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah jadi insya Allah hari ini saya ketemu dengan Kang Emil, saya mau ngomong, Kang itu gimana guru-guru, Akang mau kepilih? Kan gitu tinggal pertanyaannya. Nah tolong berjuang, guru-guru di Jabar luar biasa. Naon? Ya. Jangan kumaha engke, tapi sampurasun gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, wah luar biasa. Masih ada dari DPD? Sudah cukup. Baik Ibu dan Bapak, yang pertama closingnya sudah ditutup oleh ketua dari DPD dan pelaksana khususnya dari Bu Eni. Tadi rekomendasi sudah disampaikan oleh Pak Jejen. Kemudian kita sudah paham semua tentang keadaan darurat guru atau nasib guru. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama kepada DPD RI yang sudah hadir di Jawa Barat yang akan memperjuangkan dan mengawal kegiatan guru ini. Kemudian terima kasih kepada akademisi Prof. Heris dan Dr. Agus dari UPI Purwakarta dan IKIP Siliwangi, dan juga dari Dewan Pendidikan Prof. Amung yang sudah hadir, dan juga dari Ketua PGRI Kabupaten Kota Bandung Raya, dan juga Kepala Dinas yang diwakili oleh Sekdis dan Kabid yang sudah hadir dari Bandung Raya, dan juga kami khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua PGRI Jawa Barat yang telah memberikan dan mengawal. Marilah kita untuk bersama-sama lebih insan lagi. Terima kasih kepada Pak Awan dari Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan informasi, termasuk dari Pak Jejen yang sudah memberikan kegiatan yang ada kaitannya dengan kepentingan kita. Semuanya terima kasih pada saudara-saudaraku, khususnya PGRI dan umumnya kita stakeholder pendidikan. Mudah-mudahan pada FGD kita hari ini mendapatkan manfaat yang lebih baik dan mendapatkan pengawalan khususnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga apapun juga yang kita miliki dan yang kita harapkan akan terjadi dan terjawab oleh kita semua. Marilah kita tutup saja acara ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai ketemu lagi dalam gelombang yang berbeda.